Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda berdiri di depan makam orang yang Anda cintai dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang? Mungkin pada momen itu, Anda merasakan seberkas kerinduan yang sangat mendalam. Sebuah perasaan seakan ada jembatan yang terputus antara dunia ini dan kehidupan setelah kematian. Anda mungkin bertanya-tanya, dalam kesunyian saat itu, apakah orang yang telah meninggal tahu saya ada di sini? Apakah doa saya sampai kepada mereka? Tanyakan pada diri Anda, apakah mereka merasakan kehadiran Anda? Ataukah hanya Anda yang merasakan kehampaan itu? Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun orang yang Anda cintai telah meninggal, ada sesuatu yang tetap menghubungkan Anda dengan mereka? Sebuah ikatan yang lebih kuat daripada sekadar kenangan. Itu adalah ikatan kasih yang tak terputus. Sebuah hubungan yang tidak terpengaruh oleh kematian fisik. Terkadang, dalam kesunyian itu, Anda merasa terhubung dengan mereka lebih dalam daripada sebelumnya, seolah mereka masih ada di sekitar Anda. Anda mungkin bertanya, apakah mereka tahu bahwa Anda merindukan mereka? Apakah mereka merasakan doa-doa Anda? Di dalam kesunyian itu, Anda mulai mencari makna yang lebih dalam tentang apa artinya berdoa untuk orang yang telah meninggal. Bagaimana jika doa Anda benar-benar sampai kepada mereka? Bagaimana jika mereka merasakannya? Lebih dari sekadar kenangan, lebih dari sekadar perasaan rindu. Doa Anda adalah cara nyata untuk tetap terhubung dengan mereka di dunia spiritual. Ada sesuatu yang lebih besar, yang melampaui batas-batas kehidupan dan kematian. Santa Faustina Kowalska, seorang mistikus besar yang menerima wahyu tentang rahmat ilahi, menggambarkan dalam bukunya bagaimana jiwa-jiwa yang telah meninggal, khususnya mereka yang berada di api penyucian, merasakan doa-doa Anda. Bukan hanya sekadar doa, tetapi juga kunjungan Anda ke makam mereka. Dengan doa yang tulus atau dengan lilin yang dinyalakan dengan penuh cinta, membawa cahaya bagi jiwa-jiwa yang sedang menderita. Kasih ini bukanlah kasih yang dapat dilihat dengan mata jasmani, tetapi kasih yang memiliki dampak yang besar di dunia spiritual. Kasih yang tak tampak, namun sungguh membawa perubahan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Bayangkan, saat Anda berdiri di depan makam seseorang yang Anda cintai, dengan bunga di tangan, Anda meletakkan bunga tersebut di atas batu nisan yang dingin. Saat itu, meskipun tidak ada jawaban yang tampak, Anda merasakan kehadiran mereka. Mungkin hanya sedikit, tetapi cukup untuk membuat Anda merasa bahwa meskipun mereka sudah meninggalkan tubuhnya, jiwa mereka tetap ada. Dan mereka mengetahui bahwa Anda ada di sana. Berdoa untuk mereka. Anda memberi mereka sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mereka perlukan, kasih yang datang dari hati yang penuh ketulusan. Santa Faustina menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana jiwa-jiwa yang berada di api penyucian merasakan doa-doa Anda. Dalam salah satu wahyunya, dia menyaksikan bahwa setiap kali Anda berdoa untuk mereka, terutama dengan doa kerahiman ilahi, sebuah cahaya turun kepada mereka yang sedang mengalami pemurnian. Ini bukan hanya imajinasi atau simbolisme, tetapi kenyataan spiritual yang benar-benar dirasakan oleh jiwa-jiwa tersebut. Setiap doa yang Anda panjatkan untuk mereka membawa kelegaan dan mengurangi penderitaan mereka, mendekatkan mereka kepada Tuhan yang mereka rindukan. Doa Anda adalah suatu bentuk saluran kasih yang mengalirkan cahaya ilahi bagi jiwa-jiwa ini. Ketika Anda berdoa, apakah Anda membayangkan bagaimana doa Anda bisa menembus ruang dan waktu? Doa yang Anda panjatkan di bumi dengan penuh cinta dan ketulusan
sampai ke jiwa-jiwa yang memerlukan bantuan kita untuk bisa dipersatukan kembali dengan Tuhan. Bayangkan setiap kata yang Anda ucapkan membawa penghiburan bagi mereka, seolah-olah doa Anda menjadi pelukan yang hangat bagi jiwa-jiwa yang merindukan kedamaian. Padre Pio, seorang santo yang sangat mencintai doa bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal, selalu mengingatkan Anda untuk tidak melupakan mereka yang sudah pergi. Beliau berkata, "Jangan pernah melupakan jiwa-jiwa di api penyucian. Mereka bergantung pada doa Anda, dan doa Anda adalah saluran rahmat Tuhan bagi mereka." Anda seringkali berdoa untuk keluarga Anda, untuk orang yang Anda kenal, tetapi Anda harus ingat bahwa jiwa-jiwa ini tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Mereka bergantung sepenuhnya pada Anda, orang yang masih hidup, untuk mengingat mereka dalam doa. Setiap kali Anda berdoa untuk jiwa-jiwa ini, Anda membuka pintu-pintu rahmat yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga mendekatkan Anda kepada Tuhan. Bayangkan, setiap doa yang Anda ucapkan membuka gerbang rahmat yang tidak hanya mencurahkan kasih bagi mereka yang sudah meninggal, tetapi juga memberi Anda kedamaian yang lebih dalam. Setiap kata yang Anda ucapkan tidak hanya memberi mereka penghiburan, tetapi juga membimbing Anda lebih dekat kepada pengertian tentang betapa besar kasih Tuhan kepada Anda, yang hidup maupun yang telah meninggal. Doa Anda adalah suatu bentuk saluran kasih yang mengalirkan cahaya ilahi bagi jiwa-jiwa ini. Ketika Anda berdoa, renungkanlah betapa besar kekuatan doa Anda. Doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengubah dunia spiritual, membawa mereka yang telah meninggal lebih dekat kepada Tuhan. Tidak hanya untuk keluarga atau teman-teman Anda yang telah meninggal, tetapi untuk semua jiwa yang membutuhkan. Setiap kali Anda berdoa, Anda mengirimkan kasih Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan yang Maha Tahu mengenal setiap jiwa yang Anda doakan. Padre Pio sangat percaya bahwa doa kerahiman ilahi memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melepaskan jiwa-jiwa dari penderitaan api penyucian. Sebagaimana beliau katakan, doa kerahiman ilahi adalah sinar terang yang menembus kegelapan api penyucian, memberikan harapan dan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang menunggu pemurnian mereka. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa, di mana Anda bisa menyampaikan cinta Tuhan kepada jiwa-jiwa ini melalui doa Anda yang penuh ketulusan. Ketika Anda mengucapkan kata-kata doa kerahiman ilahi, bayangkan itu seperti sinar yang menembus kegelapan, mengurangi penderitaan mereka sedikit demi sedikit. Namun, di tengah doa Anda yang penuh kasih untuk keluarga Anda, ada juga jiwa-jiwa yang terlupakan. Padre Pio, dalam kehidupan rohaninya yang penuh dengan perhatian terhadap jiwa-jiwa yang menderita, sangat peduli dengan mereka yang tidak ada yang berdoa untuk mereka. Ada jiwa-jiwa yang makamnya terlupakan, yang nama-namanya sudah memudar, dan tidak ada siapapun yang datang untuk berdoa bagi mereka. Padre Pio mengungkapkan bahwa penderitaan mereka seringkali lebih dalam, bukan karena dosa mereka lebih besar, tetapi karena mereka tidak memiliki pengingat dari orang yang masih hidup. Pikirkanlah sejenak jiwa-jiwa yang tidak ada yang mengingatnya. Jiwa-jiwa yang terlupakan, yang makamnya sudah tertutup rerumputan, yang namanya memudar dari ingatan manusia. Apakah Anda bisa menjadi seseorang yang mengingat mereka? Apakah Anda bisa menjadi cahaya bagi mereka? Pikirkan betapa berharga doa Anda untuk mereka. Mungkin Anda menjadi satu-satunya orang yang berdoa untuk mereka dalam waktu yang lama. Betapa besar anugerah ini, bahwa doa Anda dapat memberi mereka harapan yang sangat mereka butuhkan.
Padre Pio selalu mendorong Anda untuk tidak hanya berdoa untuk keluarga Anda, tetapi juga untuk mereka yang tidak ada yang mengingat mereka. Beliau berkata, jiwa-jiwa yang tidak ada yang berdoa untuknya merasakan kesepian yang sangat dalam. Mereka sangat bergantung pada Anda untuk doa-doa Anda. Ketika Anda mengunjungi sebuah pemakaman, berhentilah sejenak di makam yang tampaknya terlantar, di mana nama-nama telah memudar, dan berdoalah untuk mereka. Anda mungkin tidak mengetahui siapa mereka, tetapi Tuhan mengenal mereka dengan sangat baik. Doa Anda untuk mereka, meskipun tidak dikenal, akan membawa kelegaan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Mengunjungi makam bukanlah sekadar ritual atau kebiasaan. Setiap kali Anda berdoa di depan makam, Anda berpartisipasi dalam sebuah pertukaran spiritual yang nyata dan penuh kasih. Padre Pio menggambarkan dengan jelas bahwa jiwa-jiwa yang berada di api penyucian merasakan doa Anda. Mereka merasakannya dengan cara yang mendalam. Dan ketika Anda berdoa untuk mereka, Anda menciptakan aliran rahmat yang mempercepat pemurnian mereka. Setiap doa yang Anda panjatkan untuk mereka adalah sebuah tindakan kasih yang mempengaruhi dunia spiritual dengan cara yang tak terlihat, tetapi sangat nyata. Salah satu cara terbaik untuk membantu jiwa-jiwa ini adalah dengan mempersembahkan misa kudus atau ekaristi kudus untuk mereka. Padre Pio mengatakan bahwa tidak ada yang lebih efektif dalam melepaskan jiwa-jiwa dari api penyucian selain pengorbanan misa kudus. Setiap kali Anda mempersembahkan misa, seluruh kebaikan kematian Kristus di salib tersedia bagi jiwa-jiwa yang menunggu pemurnian, nasihat Padre Pio. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, mempercepat pemurnian mereka, dan meringankan penderitaan mereka. Misa kudus bukan hanya sakramen bagi Anda yang hidup, tetapi juga sebuah berkat besar bagi mereka yang telah meninggal. Apakah Anda pernah berpikir bahwa setiap kali Anda mengikuti misa, Anda tidak hanya berdoa untuk diri Anda sendiri? Anda juga berpartisipasi dalam pemurnian jiwa-jiwa yang telah meninggal. Misa adalah hadiah besar yang bisa Anda berikan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kali Anda berdoa untuk jiwa-jiwa ini, Anda membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dan memberi mereka kesempatan untuk mengalami kedamaian yang mereka rindukan. Apakah Anda pernah berpikir bahwa setiap kali Anda mengikuti misa, Anda tidak hanya berdoa untuk diri Anda sendiri, Anda juga berpartisipasi dalam pemurnian jiwa-jiwa yang telah meninggal. Misa adalah hadiah besar yang bisa Anda berikan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kali Anda berdoa untuk jiwa-jiwa ini, Anda membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dan memberi mereka kesempatan untuk mengalami kedamaian yang mereka rindukan. Doa Anda adalah kekuatan yang menyelamatkan, dan dengan berdoa untuk mereka, Anda ikut berpartisipasi dalam siklus cinta yang tak terputus antara orang yang hidup dan yang mati. Padre Pio mengingatkan Anda bahwa doa Anda adalah cahaya yang menembus kegelapan. Doa Anda adalah kekuatan yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Marilah kita mengikuti nasihat beliau dan tidak pernah melupakan jiwa-jiwa yang membutuhkan doa Anda. Doakan mereka. Dan lihat bagaimana kasih yang Anda berikan mengubah hidup Anda dan mereka yang telah meninggal. Ketika Anda berdoa, Anda tidak hanya membantu mereka yang telah meninggal, tetapi juga memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan. Setiap doa yang Anda panjatkan menjadi sebuah tindakan cinta yang membawa berkat baik bagi mereka yang Anda doakan maupun bagi diri Anda sendiri. Dalam setiap doa, ada kesatuan antara yang hidup dan yang mati. Satu tubuh mistik yang saling mendukung dan membawa keselamatan. Padre Pio mengajarkan Anda bahwa doa
bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk memberi. Doa adalah tindakan cinta yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Bahkan setelah seseorang meninggal, doa Anda untuk mereka tetap memiliki kekuatan. Mereka yang sudah meninggal sangat bergantung pada doa Anda, seperti Anda yang hidup sangat bergantung pada doa dan dukungan orang lain. Anda saling terhubung dalam tubuh mistik Kristus, dan ketika Anda berdoa bagi mereka, Anda memberikan bagian dari kasih yang tak terhingga Tuhan. Padre Pio juga menunjukkan kepada Anda bahwa jiwa-jiwa yang berada di api penyucian sangat bergantung pada doa Anda. Ketika Anda berdoa untuk mereka, Anda menjadi bagian dari proses pemurnian mereka, yang pada akhirnya akan membawa mereka ke hadapan Tuhan. Setiap doa yang Anda panjatkan menjadi cahaya yang membantu mereka keluar dari kegelapan penderitaan mereka. Jiwa-jiwa ini, meskipun terpisah dari Anda oleh kematian fisik, tetap terhubung melalui doa. Doa adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan mereka, membawa kasih Tuhan yang melampaui batas kehidupan dan kematian. Ketika Anda mendoakan mereka, Anda tidak hanya memberi mereka harapan, tetapi juga meringankan penderitaan mereka dan memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju kesempurnaan. Mereka sangat bergantung pada Anda, orang-orang yang masih hidup, untuk membantu mereka melalui doa Anda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Padre Pio, setiap doa yang Anda panjatkan, terutama untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, adalah seperti sinar yang menerangi kegelapan mereka. Ketika Anda berdoa, Anda tidak hanya mengingat mereka dalam ingatan Anda, tetapi Anda memberikan mereka cahaya yang dapat mengurangi penderitaan mereka dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Doa Anda adalah hadiah yang memberi mereka harapan di tengah kegelapan, memberikan mereka penghiburan yang sangat mereka butuhkan. Bayangkan, bagaimana setiap doa Anda menjadi bagian dari usaha kolektif seluruh gereja Katolik yang bekerja bersama untuk membantu jiwa-jiwa yang terperangkap dalam pemurnian api penyucian. Ketika Anda berdoa, Anda adalah bagian dari upaya besar yang melibatkan semua orang di tubuh Kristus, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Ini adalah misteri besar yang hanya bisa dipahami dengan hati yang penuh iman. Ketika Anda saling mendukung melalui doa dan saling membawa satu sama lain lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin Anda merasa bahwa doa Anda kecil atau tidak terlalu penting, tetapi percayalah, setiap doa yang Anda panjatkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Padre Pio mengatakan, jangan pernah meremehkan doa Anda. Doa Anda adalah kekuatan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Doa Anda, meskipun tampaknya sederhana, adalah cara Anda untuk berpartisipasi dalam rencana penyelamatan Tuhan, membantu jiwa-jiwa yang telah meninggal, dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan yang penuh kasih. Jadi, Anda tidak hanya berdoa untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk mereka yang telah meninggal. Ingatlah bahwa mereka sangat bergantung pada doa Anda. Bahkan mereka yang tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini, yang makamnya terlupakan, mereka tetap membutuhkan doa Anda. Dan ketika Anda berdoa untuk mereka, Anda juga mengingatkan diri Anda sendiri bahwa Anda adalah bagian dari tubuh mistik Kristus yang saling mendukung satu sama lain. Maka, setiap kali Anda mengunjungi pemakaman atau berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal, Anda bukan hanya melakukan tugas religius, tetapi Anda ikut dalam sebuah misi besar yang melibatkan seluruh gereja Katolik. Doa Anda membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dan memberikan mereka kedamaian yang mereka cari. Pada akhirnya, Anda akan berada di tempat yang sama. Anda akan kembali kepada Tuhan dalam waktu yang ditentukannya.
Saat Anda masih memiliki kesempatan untuk berdoa dan mendoakan jiwa-jiwa yang membutuhkan bantuan Anda, jangan pernah merasa bahwa doa Anda kecil atau tidak berarti. Setiap doa yang Anda panjatkan memiliki kuasa untuk membawa perubahan, baik dalam hidup Anda maupun dalam kehidupan mereka yang telah meninggal. Dengan berdoa bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal, Anda belajar untuk lebih menghargai hidup Anda sendiri dan mengingat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk saling mengasihi dan mendoakan satu sama lain. Melalui doa, Anda menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan dengan sesama, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Doa Anda adalah wujud kasih Anda yang nyata, sebuah kasih yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Padre Pio mengingatkan, doa Anda adalah cahaya yang menembus kegelapan. Doa Anda adalah kekuatan yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Marilah kita mengikuti nasihat beliau dan tidak pernah melupakan jiwa-jiwa yang membutuhkan doa Anda. Doakan mereka dan lihat bagaimana kasih yang Anda berikan mengubah hidup Anda dan mereka yang telah meninggal. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.